Oke, kita semua tahu teknologi itu udah jadi bagian dari napas kita sehari-hari. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikirin sisi lainnya? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas soal dilema etika di era digital. Sesuatu yang kelihatannya rumit, tapi sebenarnya ini tentang kita semua. Coba deh, iseng-iseng ingat lagi. Pagi-pagi buka aplikasi berita, di jalan scroll media sosial, di kantor pakai aplikasi kerja, malam-malam pesen makan lewat aplikasi lagi, sadar nggak sadar, hidup kita itu udah dijalin sama teknologi. Ini bukan lagi sekedar alat bantu, tapi udah jadi cara kita menjalani hidup. Nah, pertanyaannya jadi simpel tapi penting. Teknologi ini sebenarnya kawan atau lawan sih? Di satu sisi manfaatnya luar biasa banyak, tapi di sisi lain ada tantangan-tantangan etis serius yang mau nggak mau harus kita hadapi bareng-bareng. Yuk, kita navigasi bareng-bareng. Coba kita jajarin ya. Sisi positifnya kita bisa belajar apa aja, kapan aja. Peluang bisnis jadi terbuka lebar, dan kita bisa tetap terhubung sama teman dan keluarga dimanapun. Keren kan? Tapi tunggu dulu, di sisi lainnya ada risiko yang mengintai. Data pribadi kita bisa jadi taruhan, yang kaya akses makin kaya informasi, yang miskin makin tertinggal, dan kita dibanjiri sama berita bohong. Oke, biar nggak pusing, kita bedah satu persatu ya. Kita mulai dari dua masalah paling fundamental di dunia maya saat ini, privasi data dan yang namanya kesenjangan digital. Dua hal ini punya dampak langsung ke kita sebagai individu dan juga ke masyarakat luas. Gini deh, setiap kali kita scroll, like, atau share sesuatu, kita itu sebenarnya ninggalin jejak data. Nah, masalah utamanya itu bukan soal datanya dikumpulin, tapi diapain data kita itu setelahnya. Kalau pengelolaannya nggak benar, ya privasi kita yang jadi taruhannya. Dan dampaknya ini bukan main-main loh. Ini bukan cuma teori di atas kertas. Kita ngomongin soal data pribadi kita, mungkin nomor telepon atau alamat rumah yang bocor dan diperjualbelikan. Atau gimana riwayat pencarian kita dipakai buat mempengaruhi pilihan kita tanpa kita sadar. Ujung-ujungnya, kita bisa kehilangan kendali atas jati diri kita sendiri di dunia digital. Ngeri kan? Oke, sekarang kita pindah ke isu besar kedua, kesenjangan digital. Istilah kerennya digital divide. Sederhananya, ini tuh soal adanya jurang pemisah. Di satu sisi ada yang punya akses internet kencang dan gadget canggih, di sisi lain ada yang sama sekali nggak punya akses. Dan ini bukan cuma soal punya HP atau enggak, ini soal akses ke peluang hidup. Kenapa ini jadi masalah serius? Karena efeknya itu sistemik. Jurang sosial dan ekonomi yang udah ada jadi makin dalam. Coba bayangin, saat lowongan kerja, beasiswa, bahkan informasi penting dari pemerintah semuanya serba online. Gimana nasib mereka yang nggak punya akses? Mereka bakal makin tertinggal. Nah, selain dua masalah tadi, ada dua monster lain nih di dunia digital yang harus kita waspadai. Pertama, informasi kita diracuni sama yang namanya hoaks. Kedua, kreativitas para seniman dan penulis terancam karena pelanggaran hak cipta yang makin gampang. Kita semua pasti pernah deh dapat berita heboh di grup WhatsApp keluarga, lengkap dengan tulisan "sebarkan". Masalahnya, berita bohong atau hoax ini nyebarnya cepat banget, dan bahayanya nyata. Bisa bikin orang salah paham, bisa memecah belah, bahkan bisa memicu kekacauan. Di dunia digital, kecepatan seringkali jadi musuh dari kebenaran. Di sisi lain, coba pikirin deh. Gampang banget kan sekarang kita ngedownload film, musik, atau nge-copy tulisan dari internet. Nah, kemudahan inilah yang jadi pisau bermata dua. Saat kita menikmati konten bajakan, kita mungkin nggak sadar kalau kita lagi merugikan para kreator yang udah kerja keras. Ini bisa mematikan semangat mereka buat berkarya. Oke, kita udah bahas banyak banget masalahnya. Pasti pada mikir, terus solusinya apa dong? Nah, ini dia bagian pentingnya. Kita nggak cuma ngomongin masalah, tapi juga solusinya. Ada 4 pilar utama nih yang bisa jadi langkah konkret kita buat menciptakan dunia digital yang lebih baik dan lebih etis. Jadi, ini dia 4 kuncinya. Pertama, kita butuh aturan main yang jelas dan kuat soal perlindungan data pribadi. Kedua, harus ada usaha nyata buat nutup kesenjangan digital, biar semua orang punya akses. Ketiga, dan ini penting banget, kita semua perlu diedukasi soal literasi digital. Dan yang terakhir, hukum soal hak cipta harus ditegakkan dengan tegas. 4 pilar tadi itu bisa dibilang fondasinya. Tapi, untuk membangun rumah digital yang aman dan nyaman buat kita semua, kita butuh sebuah visi jangka panjang. Kita harus sama-sama bersita-cita membangun sebuah ekosistem digital yang landasannya adalah etika. Dan kata kuncinya cuma satu, kolaborasi. Ini bukan cuma tugasnya pemerintah, bukan juga cuma tanggung jawab perusahaan teknologi, atau cuma kita sebagai pengguna. Nggak bisa jalan sendiri-sendiri.
Semua pihak harus duduk bareng, kerja bareng, buat wujudin ekosistem digital yang kita impikan ini. Jadi kalau disimpulkan, rekomendasinya ada 3. Pertama, perkuat kerjasama antar semua pihak. Kedua, pastikan setiap kebijakan yang dibuat itu inklusif. Artinya memikirkan semua kalangan, nggak ada yang ditinggal. Dan ketiga, inovasi teknologi harus terus jalan, tapi harus selalu berpegang pada prinsip-prinsip etika. Nah, inilah tujuan akhirnya, membangun sebuah ekosistem digital di mana kita semua, baik itu sebagai individu, perusahaan, maupun pemerintah, saling terhubung. Dan yang paling penting, kita semua ikut bertanggung jawab untuk menjaga ruang digital ini tetap aman, adil, dan bermanfaat untuk semuanya. Setelah kita ngobrol panjang lebar soal ini semua, pertanyaan terakhir ini kembali ke kita masing-masing. Sebagai pengguna, sebagai orang tua, sebagai pekerja, atau bahkan sebagai pembuat konten, peran apa yang akan Anda ambil? Karena membangun ekosistem digital yang lebih baik, ini dimulai dari pilihan kita sehari-hari. Pilihan ada di tangan kita semua.